Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Alfiano Mubarok dari 10 TJKTB. Di sini saya akan memberi penjelasan tentang dasar jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain untuk berbagi data, informasi, dan sumber daya seperti printer, file, internet, dan aplikasi. Komputer-komputer dalam jaringan ini bisa dihubungkan melalui kabel wireless, wired, maupun nirkabel wireless. Contoh jaringan komputer: LAN, Local Area Network, jaringan di dalam satu gedung atau sekolah. WAN, Wide Area Network, jaringan antar kota atau negara, contohnya internet. Tujuan dan manfaat. Tujuan jaringan komputer berbagi sumber daya, resource sharing, seperti printer, hard disk, scanner, dan connect internet bisa digunakan bersama. Berbagi data dan informasi, memudahkan pengiriman dan akses data antar komputer dengan cepat dan efisien. Komunikasi antar pengguna mendukung layanan komunikasi seperti email, video call, dan lainnya. Chat, video call, dan lainnya. Sentralisasi data. Data dapat disimpan di satu server agar mudah diakses dan dikelola oleh banyak pengguna. Keamanan data terpusat. Data lebih mudah dikontrol dan dicadangkan atau di backup dari suatu tempat. Efisiensi dan produktivitas kerja. Pekerjaan menjadi lebih cepat karena semua saling terhubung dan mudah berkolaborasi. Manfaat jaringan komputer: menghemat biaya operasional, tidak perlu membeli perangkat keras atau perangkat lunak untuk setiap komputer. 2. Kemudahan akses data. Pengguna dapat mengakses data dari komputer mana saja yang terhubung ke jaringan. 3. Kolaborasi lebih efisien. Banyak pengguna bisa mengerjakan proyek yang sama secara bersamaan. 4. Peningkatan keamanan. Data bisa dipantau dan dilindungi dengan sistem keamanan jaringan. Pemeliharaan lebih mudah. Admin bisa mengatur dan memelihara jaringan dari satu titik server. 3. Jenis-jenis jaringan berdasarkan jangkauannya. PAN, Personal Area Network. Jangkauan sangat kecil, sekitar 1-10 meter. Pengguna satu orang, contoh koneksi antara HP dengan laptop lewat Bluetooth atau headset wireless. Cocok untuk koneksi pribadi dan perangkat jarak dekat. LAN, Local Area Network. Jangkauan ruangan rumah, kantor, sekolah sekitar 10 meter sampai 1 km. Pengguna beberapa komputer dalam satu lokasi. Contoh, jaringan komputer di laboratorium sekolah, warnet, dan kantor kecil. Cocok untuk koneksi dalam satu gedung. MAN, Metropolitan Area Network. Jangkauan satu kota atau wilayah besar sekitar 1-50 km. Pengguna lembaga pemerintah, kampus, perusahaan. Contoh, jaringan antar gedung universitas di satu kota. Cocok untuk menghubungkan
beberapa LAN di satu wilayah kota. 1. Wide Area Network. Jangkauan antar kota, negara, hingga semua pengguna umum atau global. Contoh internet. Cocok untuk koneksi berskala besar dan global. Perangkat keras jaringan, Network Interface Card atau NIC, atau bisa disebut juga kartu jaringan, fungsi menghubungkan komputer ke jaringan baik LAN maupun internet. Jenis bisa berupa wired pakai kabel atau wireless Wi-Fi. Switch fungsinya menghubungkan banyak komputer dalam satu jaringan LAN dan mengatur lalu lintas data agar tidak tabrakan. Catatan, lebih pintar dari hub karena bisa mengirim data langsung ke tujuan. Hub fungsinya mirip switch, tapi lebih sederhana, membagikan data ke semua perangkat dalam jaringan tanpa memfilter. Catatan, jarang dipakai sekarang karena digantikan oleh switch. Router fungsinya menghubungkan jaringan lokal LAN ke jaringan luar seperti internet. Catatan, modem Wi-Fi di rumah. Modem fungsinya mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog agar bisa lewat saluran telepon, internet, dan sebaliknya. Contoh, sering digabung dengan router atau modem dengan router. Kabel jaringan, UTP, STP, fiber optik. Fungsinya menghubungkan perangkat jaringan satu dengan yang lain secara fisik. Jenis umum, UTP, kabel LAN biasa. Fiber optik, kecepatan tinggi, jarak jauh. Access point atau AP, fungsinya memancarkan sinyal Wi-Fi agar perangkat biasa terhubung ke jaringan secara nirkabel atau tanpa kabel. Antena Wi-Fi fungsinya memperkuat dan menyebarkan sinyal jaringan nirkabel. Server fungsinya menyimpan dan melayani permintaan data dari klien dalam jaringan. Klien atau komputer klien fungsi komputer yang meminta layanan atau data dari server dalam jaringan. Perangkat lunak jaringan. Sistem operasi jaringan, Network Operating System atau NOS. Fungsi mengelola dan mengatur komunikasi antar komputer dalam jaringan. Contoh, Windows Server, Linux, macOS Server. Protokol jaringan, fungsi aturan komunikasi antar perangkat dalam jaringan agar bisa saling mengerti. Contoh, TCP atau IP mengatur pengiriman data di internet, HTTP atau HTTPS untuk membuka website, FTP untuk mengirim atau mengambil file, DNS mengubah nama domain menjadi IP. Web browser fungsi mengakses layanan internet melalui protokol HTTP atau HTTPS. Aplikasi remote access atau remote desktop fungsinya mengontrol komputer lain dari jarak jauh melalui jaringan. Network monitoring tools fungsinya memantau, menganalisis, dan memperbaiki masalah dalam jaringan. Firewall software fungsinya mengamankan jaringan dengan menyaring lalu lintas data masuk dan keluar. Antivirus atau anti malware jaringan fungsinya melindungi komputer dari virus
dan ancaman yang datang melalui jaringan. 4. File sharing software. Fungsinya untuk berbagi dan mengakses file dalam jaringan. Jenis-jenis kabel dan konektor. Kabel UTP digunakan untuk jaringan LAN. Kabel STP digunakan di tempat dengan banyak interferensi. Kabel koaksial sudah jarang digunakan untuk LAN modern. Kabel fiber optik digunakan di ISP backbone internet kampus besar. RJ45 digunakan untuk kabel UTP atau STP. RJ11 digunakan untuk kabel telepon. BNC digunakan untuk kabel koaksial. SCLC digunakan untuk kabel fiber optik. IP address dan subnetting. IP address, alamat unik perangkat dalam jaringan. Contoh, IP versi 4 192.168.1.1 terdiri dari network ID dan host ID. Subnetting, membagi jaringan besar lebih kecil atau subnet. Contoh subnet mask 255.255.255.0. Tujuannya agar efisien dan aman. Topologi jaringan adalah cara atau pola untuk menghubungkan perangkat komputer dalam suatu jaringan, baik secara fisik susunan perangkat keras maupun logis aliran data. Pilihan topologi memengaruhi efisiensi, kecepatan, biaya, dan kemudahan perawatan jaringan, dan ada berbagai jenis seperti bus, star, ring, mesh, tree, dan hybrid. Topologi fisik menggambarkan susunan perangkat keras dan kabelnya. Topologi logis menjelaskan bagaimana data bergerak melalui jaringan. Pemilihan topologi biasanya didasarkan pada skala jaringan, biaya, dan tujuan. Jenis topologi jaringan. Bus. Semua perangkat terhubung ke satu kabel utama, sederhana dan murah. Tetapi jika kabel rusak, seluruh jaringan terganggu. Star. Setiap perangkat terhubung ke hub atau switch pusat, mudah dikelola, tetapi memerlukan banyak kabel. Ring. Perangkat terhubung membentuk cincin tertutup, tak ada tabrakan data, tetapi jika satu perangkat rusak, seluruh jaringan bisa terhenti. Mesh. Setiap perangkat saling terhubung langsung, sangat andal dan tahan terhadap kegagalan, tetapi biaya instalasinya mahal karena banyak kabel. Tree. Gabungan dari topologi star. Tree gabungan dari topologi star dan bus, memiliki sistem manajemen yang mudah dan mendukung perluasan jaringan yang lebih baik. Hybrid. Gabungan dari dua atau lebih topologi untuk memenuhi kebutuhan jaringan yang kompleks. Dari saya, Alfian Al-Mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.